Hari ini tanggal 5 Februari tahun 2024, kita kembali mensyukuri karya kasih Tuhan yang terjadi di atas tanah Papua. Pekabaran Injil yang ke-169 tahun. Dan di perayaan syukur HUT Pekabaran Injil yang ke-169 tahun di tanah Papua ini, kita kembali akan belajar tentang kisah seorang rasul besar dalam kisah Perjanjian Baru, Paulus, seorang Farisi yang lalu menjadi murid Kristus karena anugerah dan perkenaan Tuhan baginya, sehingga dia dipanggil dari seorang penganiaya, seorang yang jahat, untuk menjadi Rasul Kristus yang punya komitmen, punya dedikasi, tetapi juga loyal terhadap panggilan yang Allah percayakan baginya sebagai seorang rasul. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam menjalankan firman dan memberitakannya, banyak hal yang dihadapi. Kita ditolak, dikucilkan, dipinggirkan, bahkan harus mengorbankan waktu, tenaga, materi, dan bisa saja kita mengorbankan nyawa. Hal itu juga dialami oleh Rasul Paulus dalam mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus lewat pemberitaan Injil yang dia lakukan. Bahkan sampai pada titik di mana Paulus harus dipenjara dan kemudian mati karena pemberitaannya. Dan semua itu adalah bagian dari resiko dan konsekuensi dalam memberitakan firman Tuhan. Sesuai dengan tema kita saat ini, resiko memberitakan Injil Kristus. Bagian firman ini merupakan sebuah kisah perjalanan kehidupan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil Kristus. Juga bagaimana ia mempertahankan imannya di hadapan para Sanhedrin atau mahkamah agama dan orang-orang yang tidak percaya akan pemberitaan Paulus, seperti tergambar dalam pembacaan firman kita tadi. Komandan Romawi ingin mencari tahu mengapa Paulus dituduh oleh orang Yahudi. Maka ia memerintahkan para imam kepala dan Sanhedrin untuk berkumpul dan membawa Paulus untuk berdiri di hadapan mereka. Dalam situasi itu Paulus tidak takut, tetapi dengan kekuatan yang datang dari Allah, dia memandang para Sanhedrin dan berkata dalam bagian firman ini, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Dalam persidangan di depan mahkamah agama ini, Paulus tidak gentar, Paulus tidak takut, karena di hadapan Allah dirinya benar, murni, hidup tidak bercela, sebab dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia memberitakan kebenaran Injil Kristus, dan bagi dia itulah kebenarannya yang harus dia pertahankan dan perjuangkan dalam pengutusannya sebagai seorang Rasul Kristus yang berani tampil dan bersaksi tentang Kristus. Dalam persidangan ini dikisahkan bahwa Paulus menerima perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Ia ditampar oleh orang-orang suruhan imam besar Ananias. Tetapi sekalipun ia mendapat tamparan, Paulus tidak menunjukkan rasa gentarnya sedikit pun.
Justru dengan keberanian yang sungguh dan dengan lantang ia berbicara tentang kebenaran Injil Kristus. Dan dalam hal ini Paulus tidak bersalah, namun ia menerima tamparan itu karena pemberitaan Injil yang dilakukan. Ia ditentang oleh orang-orang sebangsanya sendiri, sesama Yahudi. Penentangan ini karena orang-orang Yahudi menolak berita yang disampaikan oleh Paulus. Namun Paulus menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dalam pelayanannya yang menanggung resiko itu, Tuhan menampakkan diri kepada Paulus, dan kehadiran Tuhan itu menunjukkan perkenaan Tuhan Yesus atas loyalitas dedikasi Paulus, sekaligus memberi penguatan, penghiburan, serta jaminan bahwa jangan takut, aku selalu menyertai engkau. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, introitus kita tadi katakan bahwa dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini bagian kata-kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Di mana dalam menjalankan panggilan dan pengutusannya sebagai seorang rasul, dia mendapatkan begitu banyak penderitaan, tantangan, persoalan, bahkan sampai dia dipenjarakan. Hanya karena satu hal, memberitakan Injil Kristus. Tetapi hal-hal tantangan itu tidak lalu memudarkan semangatnya, keberaniannya untuk terus memberitakan Injil. Karena dia yakin dan percaya bahwa di tengah pengutusannya, Allah di dalam Kristus memberi kekuatan, tetapi juga jaminan bagi dia untuk menjalankan pengutusan yang dipercayakan kepadanya. Kitab Ulangan pasal 31 pada ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan bagaimana Allah memberi penguatan kepada bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka untuk tetap teguh berdiri pada firman Tuhan dan pada iman mereka kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Untuk sebuah pemberitaan Injil dan untuk sebuah kesaksian hidup yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Kristus di dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan tantangan, persoalan dalam pemberitaan yang kita lakukan. Tetapi seperti Paulus yang hidup dan mempertahankan kebenaran Injil di dalam Kristus, maka kita pun dimintakan untuk tetap teguh berdiri pada kebenaran itu. Sebab kebenaran adalah hal di atas segala-galanya. Dan atas kemampuan yang dilakukan oleh Paulus, Tuhan ingin Paulus tetap berani bersaksi. Bahkan sampai di Roma, di mana Roma merupakan tempat penolakan bagi Paulus. Tetapi di sanalah Allah mengutus dia kembali dalam catatan
ayat terakhir bacaan firman kita tadi, bahwa Allah hendak mengutus Paulus pergi bersaksi di Roma tentang Injil kebenaran Allah. Bapak Ibu, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam mensyukuri hari ulang tahun pekabaran Injil yang ke-169 tahun di tanah Papua di hari ini, sebagai murid-murid Kristus yang sementara diutus untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani, kita dimintakan lewat bagian firman ini, di mana firman ini menegaskan kepada kita bahwa dalam memberitakan firman Tuhan, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita, namun harus dengan hati nurani yang murni, berpatokan kepada Allah, sehingga ketika kita menghadapi persoalan dan tantangan, kita tetap berpegang teguh kepada Allah dan kebenarannya. Yang kedua, dalam memberitakan Injil pasti ada banyak resiko yang akan dihadapi, baik itu tenaga, waktu, pikiran, harta benda, bahkan nyawa sekalipun. Namun kita harus percaya bahwa di setiap jerih payah yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan pasti akan diperhitungkan. Sebab jika Allah yang mengutus, maka Allah juga yang akan mengurus kita. Semua tergantung pada iman kita. Seperti yang telah dilakukan oleh Paulus dengan iman yang kuat kepada Allah yang menyelamatkannya. Maka dengan sebuah komitmen dia katakan bagi Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu artinya bahwa dia melakukan penyerahan total kehidupannya pada Tuhan, baik pada saat dia hidup maupun mati, bahwa di hidup pun dia adalah milik Tuhan, bahkan matinya pun adalah milik Tuhan. Kehidupan kita pun demikian, karena apa yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Hal yang ketiga yang mau diajarkan bagi kita lewat bagian firman ini, bahwa sebagai orang-orang percaya, dalam memberitakan firman Allah kita dituntut untuk setia. Jangan karena tantangan dan berbagai persoalan membuat kita takut, tetapi biarlah tantangan yang dihadapi menjadi sebuah batu loncatan untuk membuat iman kita semakin bertumbuh. Sebab tidak ada seorang pun yang mendapat keberhasilan tanpa adanya pengorbanan dan tantangan kehidupan. Belajar dari Paulus, walaupun tantangan, cobaan, serta banyak hal yang ia korbankan dalam memberitakan Injil Tuhan, tetapi Paulus tetap menyandarkan dirinya kepada Allah dan Sang Pengutus itu. Di hari ini kita kembali belajar dari Paulus sebagai anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, bahwa ketika kita diutus dalam melayaninya, dalam pekerjaannya di dunia ini, maka penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Sebab janjinya ya dan amin, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tetapi terkadang sebagai manusia kita ragu terhadap panggilan dan pengutusan kita, sehingga ketika kita ada dalam pelayanan, persoalan, tantangan datang, lalu kita minta mundur, minta keluar. Kita seperti mengancam Tuhan untuk sebuah pekerjaannya. Ketika
apa yang dilakukan terhadap pelayanan tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak, lalu kita mulai mempercakapkan hal-hal yang tidak bernilai kekal dalam kehidupan ini. Apalagi jika dia sudah beri banyak menurutnya bagi pelayanan, maka harus ikut apa yang dia mau, mengatur dan seterusnya. Merasa benar tanpa melihat dan memahami bahwa sesungguhnya semua yang dimiliki berasal dari Tuhan. Lalu pelayanan ini untuk siapa? Bekerja untuk siapa? Melayani untuk siapa? Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita terkadang lalu tidak memaknai panggilan dan pengutusan kita dengan baik. Paulus diancam, dipenjarakan, bahkan dibunuh, tidak mundur. Malah dia tetap bertambah maju dalam pertumbuhan imannya. Seorang penganiaya, seorang penghujat Allah, tapi diubah menjadi seorang rasul besar yang berdedikasi tinggi dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita bisa-bisa kita lari, sebab persoalan kecil saja kadang kita minta mundur, keluar dari persekutuan. Apalagi kalau berhadapan dengan tantangan seperti Paulus, bisa-bisa sudah lari dari Tuhan, bukan dari persekutuan tapi lari dari Tuhan. Paulus tidak pernah memberi penawaran untuk segala hal yang dia lakukan, tetapi dia yakin dan percaya bahwa dari buah pemberitaannya Allah akan memperhitungkannya dalam kehidupan kekal. Karena itu dia katakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku tetap memelihara iman. Itu satu hal yang diinginkan Paulus, menyelesaikan tanggung jawab pelayanannya dengan baik dan berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan. Kalau kita kadang tidak memperhitungkan segala hal yang kita buat bagi Tuhan dalam pelayanan, kita suka hitung-hitung apa yang kita beri, padahal kita tidak sadar bahwa yang kita miliki datangnya dari Tuhan. Dan karena itu Tuhan sementara menguji kita apakah dari yang kita miliki kita bisa beri bagi Tuhan dengan tulus. Seperti Paulus yang menyerahkan seluruh hidup bagi pekerjaan Tuhan. Kita ragu, karena itu kita bersungut-sungut kalau beban pelayanan semakin berat. Kita suka marah, kita gampang bersungut karena tanggung jawab yang dipercayakan dalam pelayanan cukup berat. Kita lupa bahwa kita masih punya Tuhan yang sesungguhnya sementara melihat, sementara memandang, dan sementara mengawas apa yang sementara kita kerjakan dalam pekerjaannya. Sebab di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Kita tidak bisa berjalan sendiri dalam sebuah pelayanan dan pemberitaan firman tanpa kuasa Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan itu untuk menuntun, sebab siapakah kita? Kita hanya manusia yang tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Yang kita punya hanya kuasa
yang menuntun. Maka mari memaknai syukur hari ulang tahun pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-169 sebagai murid-murid Kristus, pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan yang sementara melayani di ladang pekerjaan Tuhan. Tetaplah berani seperti Paulus, konsisten, loyal, punya dedikasi, tetap menyatakan yang benar di atas benar dan salah di atas yang salah, sehingga berani berhadapan dengan siapapun, seperti Paulus yang berani berhadapan di depan mahkamah agama dengan kebenaran yang dia yakini. Maka kita pun diminta untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga siapapun tidak akan dapat melawan kita sebab Kristus ada di dalam kita. Lalu tunaikanlah tugas panggilan yang dipercayakan Tuhan kepadamu sampai tuntas. Jangan bersungut-sungut, sebab di balik kelemahan kita, kuasa Allah menyertai dan memberkati. Sebab janjinya ya dan amin, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bertumbuhlah dalam setiap pencobaan dan persoalan dalam hidup dan pelayanan kita, sebab di dalamnya jerih lelah kita tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.